Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pada pagi hari ini kelas Nahwu kita. Tetap semangat mudah-mudahan ya. Dan tetap kita niatkan langkah kita, pelajaran kita karena Allah Ta'ala dan juga untuk mengangkat kebodohan dari yang ada pada diri kita. Baik, akhwat sekalian, kita masih pada hukum-hukum fi'il ya. Masih pada ahkamul fi'il, yaitu hukum-hukum fi'il. Kita murojaah sebentar 2 pekan yang lalu ya tentang fi'il madhi ya, tentang fi'il madhi. Nah, sebelumnya ada yang mau bilang fi'il madhi dari yang dorobe. Siapa? Mbak Putari ada? Putari? Aku dulu deh Mbak. Hah? Udah hafal belum? Kemarin sih udah hafal, sekarang takut lupa. Udah yang lain aja dulu Mbak. Yang lain dulu. Baik. Yang lainnya, ada yang mau bilang? Mbak Sari ada, Mbak Sari? Ada Mbak Vina. Hmm. Boleh dibilang dari mau fi'il madhi apa saja boleh. Boleh doroba, boleh jalasa, boleh fataha. Eh, Doroba ya. Oke, yuk doroba Tapi dari pakai ininya ya Mbak ya, biar aku nggak bingung. pakai Ana, gua. pakai Ana atau Nahnu gitu, jadi aku Oke, inget ininya. dari gua. Boleh. Ana dorobtu, Oh, oke. anta dorobta, Oke. huwa doroba. Gua doroba, Anti oke. dorobti, Oke. huma dorob, tunggu, Dorobe. huma doroba. Oke. Antuma dorobtuma, antuma Dorob. perempuan Oke. dorobtuma juga. Oke. Antum dorobtum, antuna Oke. dorobtunna. Mm-mm. Hiya dorobat, huma Dorobat. dorobata, Dorobata. Oke. huma laki-laki dorobu, Eh, huma, hunna, kalau huma, eh, dorobe. huma, oh ya, Kalau hum huma baru doroba, dorobu. hum, hum dorobu, hunna dorobna, Mm-mm. nahnu dorobna, Iya. Huna dorob. Nah, nanya pendek. Oke. Oke, sekali hunna lagi dorobna. yang untuk jalasa. Yuk. Jalasa, jalastu, jalasta, jalasa, jalasti, jalasa, jalastuma, jalastuma, jalastum, jalastunna, eh jalas, jalasat, jalasta, jalastu, jalastunna. Jelas tuh itu yang kayak gimana? Jelas tuh Hum. tum ya, jelas tuh. Oke. Saya Eh, tunggu, Mbak Sari, Mbak Sari jalastu, pencar-pencar jadinya malah saya yang agak jalastum. bingung. Biasanya kan kalau tertib kan huwa huma hum. Nah, coba dicatat coba domirnya. Huwa huma hum. Hiya huma hiya huma hunna. Anta Iya. antuma antum anti antuma antunna ana nahnu.
Kayak gitu Mbak Sari ya. Itu lebih tertib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba sekali lagi Mbak Sari yang saya bacakan tadi. Huwa, huma. Yuk. Pakai ininya juga. Nggak usah. Apa Domirnya aja. Domirnya aja dulu. ya? Huwa, huma. Huwa humahum, hiya humahunna, Ya. anta antuma antum, Antuma. Agak an panjang ya. Antuma. oh, Huma. anta antuma antum, Hmm. eh tadi Anti. apa? Anti antunna, Antuma. Anti, an antuma. oh ada antuma lagi. Anti antuma, Antunna. antunna, ana Ana. nahnu. Nah, kayak gitu. Itu lebih enak. Jadi, domir 6 pertama yang dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu 6 domir pertama itu apa namanya? Disebut domir ghaib. Disebut domir ghaib. Domirnya kata ganti yang kembali kepada yang ghaib, yang apa namanya? Yang diomongin, ya. Kayak huwa, kita lagi ngomongin dia loh. Huma, kita itu lagi ngomongin mereka berdua loh. Hum, kita lagi ngomongin mereka banyak loh untuk cowok ya. Dia, kita lagi ngomongin dia cewek loh. Huma, ngomongin dia cewek berdua aja. Hunna, kita lagi ngomongin mereka cewek banyak. Nah, itu untuk domir ghaib. 6 selanjutnya dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya itu kita bilangnya domir mukhotob. Mukhotob ada domir ghaib, domir mukhotob. Oke, yang 4, yang 6 kedua anta karena kamu lagi aku ajak ngomong, kamu cowok satu lagi aku ajak ngomong. Oke, mukhotob. Mukhotob itu yang diajak ngomong, yang lagi sama di depan aku. Antuma, ya. Aku lagi ngajak ngomong ke kalian berdua laki-laki. Antum, aku lagi ngajak ngomong kalian banyak laki-laki. Anti lagi ngajak ngomong satu cewek perempuan. Antuma dua cewek yang sedang aku ajak ngomong. Kalian berdua cewek. Antunna kalian banyak cewek. Itu domir mukhotob. Jadi ada domir ghaib, domir mukhotob, dan yang terakhir ana sama nahnu, domir mutakallim. Domir mutakallim. Mutakallim itu berarti kata ganti yang apa namanya yang kembali kepada yang ngomong, aku, mutakallim, yang lagi ngomong. Ada yang diomongin, ada yang lagi diajak ngomong, dan ada yang ngomong. Itu tertib Mbak Sari ya. Insya Allah bisa Ya, dipahami ya. ya Mbak Fina, insya Allah. Baik. Sekali lagi, Boleh eh, saya coba, Mbak siapa? Widya? Oke, Mbak Widya, ayo. Iya, Dek. Kataba ya. Boleh, kata apa boleh. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabatna, katabat, Betul. katabata, eh, Kata bata. huma yang dua. Iya, Katabat, katabata, katabna. Terus katabta, katabtuma, katabtum. iya, Katabti, katabtuma, katabtuna. iya, Katabtu, katabtuna. iya. Iya, gitu. Ana, kataptu, Katabna, katapna. Oh iya, Asanti. Kalau katabna. antum berarti, yuk, cepetan dikit. Kalau antum, Antum katabtum. kalau ana, Kalau anak katabtu. hum, Hum katabu. antunna, Antuna katabtunna. kata huwa, Huwa kataba. anta. Anta katabta. Oke, Asanti. Nah, terima kasih, Fatimah. Baik. Insya Allah yang lain apa namanya nyusul. Baik. Nah, pada 2 pekan yang lalu saya share lagi ini. Pada pekan yang lalu ini kelihatan ya. Share yang kedua ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Hah? Ya, kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Maaf, kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Ya.
Nah, fi'il madhi. Nah, 2 pekan lalu kita membahas hukum fi'il madhi, ya kan? Kita sampaikan bahwasanya fi'il madhi itu selalu mabni, dan benar memang fi'il madhi selalu mabni, ya. Tetapi di sini ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama yang sudah kita bahas 2 pekan yang lalu, yaitu fi'il madhi selalu mabni dan mabninya selalu dengan fathah. Oke, mabninya selalu dengan fathah. Baik fathah dzohiroh maupun fathah muqaddaroh. Oke ya. Jadi kalau ketemu fi'il madhi langsung dihukumi mabni dengan fathah. Mau akhirannya apapun kita bilang dengan fathah. Nah, fathahnya baru kita lihat dzohiroh atau muqaddaroh. Oke ya. Yang kita bahas waktu itu dzohiroh apa? Apabila fi'ilnya sahih yang nggak bersambung dengan waw jamaah dan juga nggak bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Yang nggak bersambung dengan waw jamaah itu ada wawnya di belakangnya, misalnya kataba, katabu. Nah, wawnya itu nggak ada, kataba gitu saja. Atau nggak bersambung dengan rofa mutaharrik, domir rofa mutaharrik. Ya, domir rofa mutaharrik itu untuk domir misalnya jalastu, ana katabtu. Ya, anta katabta, anta jalasta, itu tanya itu atau tu atau ti, ya itu dinamakan domir rofa mutaharrik. Nah, kalau fi'il madinya nggak bersambung dengan domir rofa mutaharrik, ya maka dihukumi mabni dengan fathah dzohiroh. Insya Allah bisa difahami, ya, mabni dengan fathah dzohiroh, mudah sekali, ya. Kemudian fi'il mu'tal yang berakhiran huruf ya dan waw. Dia huruf mu'tal, tapi hurufnya berakhiran dengan ya ataupun waw. Kita insya Allah sudah paham apa itu fi'il mu'tal apabila huruf akhirnya ada salah satu dari huruf y, waw, alif, ya. Oke ya, y, waw, alif, ya. Nah, kalau huruf mu'talnya berakhiran dengan waw dan ya, maka dia dibilang fathah mabni, fathah dzohiroh. Fi'il madhi mabni dengan fathah dzohiroh. Contohnya rodiya, ya, syaqiya, ya, badhuwa, wa. Ya, insya Allah bisa difahami. Kemudian mabni dengan fathah muqaddaroh yang macam kedua. Ya, di sini muqaddaroh bedanya dzohiroh dengan muqaddaroh. Kalau dzohiroh itu yang nampak, muqaddaroh itu yang nggak nampak. Ya, tetapi tetap dia mabninya dengan fathah. Ya, apa saja yang dihukumi mabni dengan fathah muqaddaroh? Ya, kalau dia fi'il mu'tal yang berakhiran dengan alif. Ya, kalau yang berakhiran dengan waw dan ya itu fathah dzohiroh. Tapi kalau yang berakhiran dengan alif, maka dia fathah muqaddaroh. Sa'a, ta'a. Oke, sa'a, ta'a. Kemudian fi'il yang bersambung dengan waw jamaah seperti katabu, jalasu. Ah, oke ya, walaupun dia dhammah, tapi kita bilangnya fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddarah. Oke, jalastu. Nah, ini juga fi'il yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang tadi kita singgung, ya seperti tu, ana yang belakangnya tu, anta belakangnya ta, anti belakangnya ti, ya, hunna belakangnya nahnu belakangnya na, itu dinamakan domir rofa' mutaharrik. Jalastu, katabtu, ya, katabti, fatahna, itu semuanya dibilang mabni fi'il madhi, mabni dengan fathah muqaddarah. Ya, insya Allah bisa difahami. Nah, pendapat yang kedua ini yang sering kita jumpai. Ya, yang sering kita jumpai kalau kita search baik di YouTube atau di Google itu kita sering menjumpai yang ini, yang pendapat yang kedua di sini, yaitu fi'il madhi memang selalu mabni, tetapi mabninya dengan 3 keadaan. Fi'il madhi mabninya dengan 3 keadaan. Ya. Yang pertama ini mohon fokus sedikit. Yang pertama fi'il madhi mabni dengan fathah. Ya, sama ada fathahnya juga. Memang aslinya mabni dengan fathah di sini untuk fi'il madhi. Ya, mabni dengan fathah. Apa saja sih? Nah, kapan sih dia dihukumi fi'il madhi mabni dengan fathah? Apabila dia nggak bersambung dengan apapun itu.
ya, apabila dia tidak bersambung dengan apapun, ya, seperti fataha, sama dengan pendapat yang pertama juga, ya, nggak bersambung dengan apapun. Fataha, jalasa, akroma, ya, qa'ada, ya, sajada, ya, dan lain sebagainya. Itu langsung, ya, mau dia pendapat pertama atau pendapat kedua sama-sama mabni dengan fathah, ya, mabni dengan fathah. Ya. Yang kedua, jika dia bersambung dengan tak taknis. Kalau tadi nggak bersambung, ingat. Sekarang apabila dia bersambung dengan tak taknis. Ini ada istilah untuk hiya, untuk domir hiya. Kan hiya jalasat, hiya katabat, hiya kafatahat. Nah, tak di sini, tak sukun di sini, itu dibilangnya tak taknis. Taknya sukun di sini dibilangnya tak taknis, ya. Ada istilah tak taknis. Apabila fi'il madhi bersambung dengan tak taknis seperti akalat, jalasat, maka langsung dibilang fi'il madhi mabni dengan fathah. Oke, sama juga seperti pendapat pertama juga sebenarnya, mabni dengan fathah dzohiroh, ya. Dia apa namanya kalau yang pertama tadi pendapat pertama fiil sahih yang tidak bersambung dengan waw jamaah dan domir rofa mutaharik. Berarti kalau dia bersambung dengan tak taknis, ya berarti dibilang mabni dengan fathah dzohiroh untuk pendapat pertama. Pendapat kedua langsung saja, ya, fiil madhi mabni dengan fathah, gitu saja. Oke, akalat. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, jika bersambung dengan alif isnain. Nah, ini juga istilah juga, ya. Kalau untuk domir huma yang kita hafal tadi ada huwa, huma, ya kan? Nah, safaro, khoroja. Nah, ini ada alif di sini yang terakhir di sini. Safaro, ro, setelah ro ada alif. Khoroja, setelah jim ada alif. Alifnya ini loh dinamakan alif isnain. Alifnya dinamakan alif isnain. Maka apabila fi'il madhi bersambung dengan alif isnain, maka dihukumi fi'il madhi mabni dengan fathah. Ya, mudah-mudahan jelas ya, bisa difahami. Mohon responnya, Mbak Susi, Mbak Widya, Bu Tari, Mbak Keti, Mbak Nani. Iya, sama jelas. Jelas ya, insya Allah ya. Nah, ini mabni dengan fathah, keadaan yang pertama. Sekarang mabni dengan dhammah. Oke, ingat kita lagi membahas pendapat yang kedua. Ya. Mabni dengan dhammah. Jadi memang fi'il madhi itu selalu mabni, tapi mabninya nggak selalu fathah. Ya, bisa kalau fathah tadi yang kelihatan tadi fathah-fathahnya. Oke, nah ini mabni dengan dhammah. Kapan itu mabni dengan dhammah? Apabila dia bersambung dengan waw jamaah. Apabila dia bersambung dengan waw jamaah. Ya kan? Seperti katabu, fatahu. Nah, waw ini dinamakan waw jamaah. Jadi mudah-mudahan kita mulai mengenal istilah-istilah belakang-belakangnya di fi'il madhi, ya. Ada waw jamaah, fi'il madhi bersambung waw jamaah, fi'il madhi bersambung dengan alif isnain, fi'il madhi bersambung dengan tak ta'nits, dengan na maf'ulain, ya. Nah, apabila bersambung dengan waw jamaah seperti katabu, fatahu, jalasu, safaru, ya. Itu langsung kita bilangnya mabni fi'il madhi mabni dengan dhammah. Dan nggak perlu kita bilang muqaddarah, dohiroh, nggak perlu. Udah kelihatan. Katabu, fatahu. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, ini baknya ini kita lihat di huruf ketiganya. Harokatnya apa. Ya, insya Allah bisa difahami. Kemudian fi'il madhi dengan mabni yang keadaan ketiga yaitu dengan sukun. Ya, yang ketiga mabni dengan sukun, yaitu kapan? Jika bersambung dengan tak fa'il, ya. Tak fa'il itu gimana? Seperti domir aku, kata betul, ya. Nah, kita lihat huruf ketiganya, kata ada sukun kan, kata betul,
Nah, itu tak fa'il mutakallim aku. Katabtu, katabta, katabti, katabtunna, katabtum. Ya, itu semuanya ya dengan sukun. Kalau apa namanya kita nemu ya misalnya kata beta ya kata beta anta kata beta ad-dars. Nah, kata beta di sini kita bilangnya fi'il madhi mabni dengan sukun ya karena dia bersambung dengan ta fa'il. Istilahnya dengan ta fa'il. Oke, dengan ta fa'il. Juga yang kedua, jika ia bersambung dengan nun fa'ilin, ada istilah-istilah ini, tak fa'il, nun fa'ilin seperti katabna untuk nahnu, ya. Atau jika dia bersambung dengan nun niswah. Nah, nun niswah untuk domir hunna, hunna katabna, hunna jalasna, hunna fatahna, hunna sajadna. Nah, itu nun niswah namanya. Untuk hunna, domir hunna itu apa? Kalian banyak perempuan ya. Itu dibilangnya, nanya dibilangnya nun niswah. Nah, apabila bersambung dengan ketiga keadaan ini, tak fa'il, ataupun nun fa'ilin, ataupun nun niswah, maka dihukumi fi'il madhi mabni dengan sukun. Fi'il madhi mabni dengan sukun. Ya, ala kulli hal, pendapat kedua ini, ya kan, sama dengan pendapat yang pertama, sama-sama mabni. Ya, fi'il madhi sama-sama mabni, selalu mabni. Hanya saja untuk pendapat pertama mabninya selalu dengan fathah, mabninya selalu dengan fathah. Adapun pendapat kedua mabninya bisa fathah, bisa dengan dhammah dan bisa dengan sukun sesuai dengan pendengaran kita. Kalau kita bilangnya kata betul, oh berarti fi'il madinya dengan sukun. Misalnya kataba, oh fi'il madinya dengan fathah. Nah, katabu, oh fi'il madinya dengan dhammah. Ya, sesuai dengan pendengaran kita. Oke, insya Allah bisa difahami, akhwat. Nah, apa namanya? Tapi karena kita mempelajari Tuhfah Saniyah, kitab Tuhfah Saniyah, ya, salah satu kitab yang menjelaskan Muqaddimah Ajrumiyah dan berpendapat yang pertama, maka kita mengikuti pendapat yang pertama bahwasanya fi'il madhi selalu mabni dengan fathah, ya, fi'il madhi selalu mabni dengan fathah, baik fathah zahirah maupun muqaddarah, ya. Jadi untuk pendapat yang pertama ini kita nggak perlu pendengaran kita, udah langsung saja mau dia huruf apa harokat ketiganya mau sukun, mau dhammah, mau fathah, langsung saja fi'il madhi mabni dengan fathah. Hanya saja dibedakan, oh ini fathah dhahirah atau muqaddarah ya. Nah, seperti itu. Ya, dan maka nggak usah kaget juga ketika nanti kita search di YouTube atau di apa pelajaran mana di buku nahwu-nahwu yang lainnya misalnya, ya kan kita mendapati mabni dengan fi'il madhi, mabni dengan dhammah dan sukun, kita nggak perlu kaget juga ya. Insya Allah bisa difahami dan ini banyak yang kita buka mesti pendapat yang kedua ini ya. Insya Allah dari sini paham ya, jelas ya. Ada yang ditanyakan, Mbak Widya, Mbak Susi, Putari? Mbak Vina, Mbak Vina, Kalau tidak, saya Mbak Vina, tebakin aja ya. Ya, Mbak Vina mau nanya, ya. kalau kata betuna dia mabdi dengan apa ya? Nah, tergantung. Kalau kita pendapat pertama langsung mabni dengan fathah. Katabtunna, tunna, tuh, katabtu. Nah, berarti langsung aja. Ya, kita maaf katab itu walaupun dengan sukun kita langsung bilangnya madhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Tapi fathahnya apa? Dhohira atau muqaddarah? Ya, kita lihat huruf ketiganya ini adalah sukun. Katabtunna. Ya, dia berarti muqaddarah aja langsung. Oke, dia muqaddar ya, bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Domir rofa mutaharrik. Oke. Nah, enakan mana nih? Enakan pendapat pertama atau kedua nih?
Kalau pertama Kalau langsung saja, nggak dilihat mau huruf ketiganya sukun, dhammah atau fathah, langsung kita bilang mabni fi'il madhi mabni dengan fathah. Atau kita enakan pendapat yang kedua. Apa namanya didengarnya kata be. Nah, kata be tuh nah ini kan sukun. Enakan mana? Terserah deh, monggo deh ya. Tapi karena kita apa namanya mempelajari tuhfah saniyah, kita ikutin dulu. Kita ikutin pendapat yang pertama dulu. Insya Allah bisa difahami ya. insya Allah, Nah, jazakallahu baik. khairan. Ya, kita nggak melanjutkan pelajaran di tuhfah saniyah dulu. Saya mau tebakin dulu untuk, oke, Mbak Keti, oke? Ya, Kalau saya bilang Fataha untuk pendapat pertama, kira-kira ini fi'il madhi apa, Mbak? mabni dengan fathah, Fi'il madhi mabni, mabni dengan oke, fathah muqaddarah karena bil ta'adzur. bil fathah. Kenapa muqaddarah bil fathah? Kan Karena fatah ta'adzur, ha ha ha. Nah, ha di sini kan kelihatan fataha, ya kan? Dia dohiro eh, aja bil fathah adzohiro. ini pendapat pendapat atau pendapat dua? Yang pendapat pertama, Oh, pendapat pertama. iya dengan fathah. Oke, langsung Tapi fataha. ada belakangnya. Kenapa? Oh, oh, hanya itu ada alif soalnya di belakangnya enggak ya? Ya, walaupun dengan alif, tapi dia jelas banget. Jadi di sini yang fathah dhohiro apabila nggak bersambung dengan waw jamaah dan nggak bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Nah, alif di sini kan bukan domir rofa mutaharrik juga, ya. Ha, dia domir rofa tapi nggak mutaharrik. Yang domir rofa mutaharrik ya kayak tu, ta, ti, tunna, na, na. Ini kan ha, ini sukun dia. Alifnya ini sukun, nggak mutaharrik. Jadi di sini fi'il madhi mabni bil fathah al-dhahir. Bisa difahami ya, Mbak Keti ya? Insya Allah Mbak Vin. Masih. Yuk. Yuk. Kira-kira kalau kayak gini, coba dibaca apa ini saya tulisnya. Jalasu Oke, jalasu. Kalau menurut pendapat kedua, pendapat pertama apa? Fi'il madhi fi'il madhi mabni hmm, bil fathah muqaddarah. bil fathah muqaddar. Iya, ahsanti. Oke, bil fathah al-muqaddar. Ini pendapat pertama. Kalau pendapat kedua gimana? Misalnya, Hmm, hmm, fi'il sama fi'il madhi jalasu fi'il madhi bil dhamma wow, mabni dulu. Kita bilang mabni dulu ya. Fi'il madhi mabni mabni bil dhamma tuh. ya bil dhammah. Cuma perbedaannya itu. Oke? Tapi dari dua pendapat sama-sama mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Baik, terima kasih Mbak Keti. Eh, Mbak Widya, boleh? Mana Mbak Coba Widya? ya, Oke. on Misalnya off saya soalnya. bilang safarot atau libah. Oke. Ilal Madinah al-Munawwarah. Baik. Coba dibaca kalimatnya dulu. Safarot atau libat, eh tadi Pak, Diharokati dong. safarat ilah, ah, Safarot, safarot, safarot atau libatu, bukan atau libatu. safarot, Enggak, banyak kan pendek. ah, atau Safarot libat, atau oh libatu. safarat atau libat, sebentar, safarat atau libat, ilal Atau Madinah libatu. Banyak itu. Kalau satu, atau libat, nah, bukan atau banyak ini, atau libatu. Tidak. libat, Atau libatu. atau Atau li, libatu. Iya. atau libatu ilal Oke. Madinati, Oke. Ilal Madinati al-Munawwarati. al Munawwar. Iya. Perempuan siswi ya satu orang aja atau libah
ya sedang sudah melakukan safar ke Madinah Munawwar. Baik. Jumlah apa ini Mbak Widya? Jumlah fi'liyah. Pertama jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena Diawali dengan fi'il. dengan fi'il. Baik. Dengan fi'il. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, ya fi'ilnya mana? Fi'ilnya safarot, Safarat. fa'il Oke. ya. Fa'ilnya Safarot, fa'ilnya tolibat, tolibat, at-talibatu. Ya, at-talibatu. tolibat. Oke, ahsanti safarat at-talibatu. Oke, kalau dimulai dengan fi'il, fi'ilnya safarat, fi'il apa ini? Macam apa? Fi'il madhi, Fi'il madhi ahsanti, fi'il madhi selalu hukumnya mabni, mabni. Baik, eh, untuk pendapat pertama, fi'il madhi mabni dengan fi'il mabni, mabni madkhah, mabni fathah, dohiro. oke, Eh, fi'il madhi mabni dengan fathah dohiroh. Oke, sebentar maaf yang tidak bersambung dengan waw yang jamaah sama, dan bersambung ya, dengan oh ya dan dengan tidak bersambung dengan roh. Baik. Sa tidak bersambung dengan rofa yang mutaharik ya. ya betul betul. Safarat ahsanti. Safarat. Nah, fi'il madi mabni dengan fathah dhahirah. Oke. Untuk pendapat yang kedua, fi'il madi mabni dengan Mabni dengan taknis, oke. Mabni dengan sukun ya. sukunnya. Safarat Sukun roh roh sama dengan sa- fathah. sa- Sama. fi'il madhi mabni dengan fathah, Ya. Udah terus gitu saja apa ya, yang karena tak taknis bersambung tadi? dengan tak taknis. Karena bersambung Bersambung dengan dengan tak tak taknis. taknis ya. Untuk yang pendapat kedua itu kita langsung pendengarannya ya. Kita apa namanya menggantungkan pendengaran kita. Oke, ya. Safaroh rots, safarots oh fathah. Katabu oh doma. Safarti. Oh, sukun ya. Bergantung dengan pendengaran kita untuk pendapat kedua. Oke ya, kalau huruf ketiganya fathah, maka kita bilang mabni dengan fathah. Ya, seperti ini safaro, safarot. Oke. Kalau apa? Kita bilang safarti, safar. Oh, pendengaran kita apa? Mendengarnya roknya dengan sukun, mabni dengan sukun. Safarti. Oke. Kemudian safaru dengan dhammah mabni dengan dhammah itu untuk pendapat kedua. Adapun dengan pendapat yang pertama langsung saja ya tidak bergantung kepada pendengaran kita melainkan langsung fiil madhi selalu mabni dengan fathah. Fiil madhi selalu mabni dengan fathah ahsanti. Kemudian yang ada at-thalibatu kira-kira i'rabnya gimana at-thalibatu? I'rabnya fa'il, Oke. Fa'il fa'il. selalu. Yuk. Kaidahnya nggak boleh ini, nggak boleh apa namanya? Udah Lupa dilupain. kaidahnya. Fa'il selalu marfu'. Fa'il selalu Fa'il selalu marfu'. marfu. Iya. Ya, nggak boleh fa'il Fa'il selalu marfu. mansub nggak boleh. Fa'il selalu marfu. Demikian pula dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar selalu Selalu marfu. marfu. Baik. At-thalibatu kalau sudah diketahui fa'ilnya selalu marfu. Di sini marfu dengan at-thalibatu marfu dengan Marfu dengan domah, ahsanti karena dia isim mufrad ya. mufrad. Isim mufrad marfunya selalu dengan dhammah. Domah. At-talibatu, at-talibu ya, Muhammadun ya, Ahmadu ya, seperti itu. Insya Allah bisa difahami ya. Baik. Vina mau nanya tadi bedanya non maf'ulen sama non fa'ilen apa tadi ya? Kok kayaknya Maaf, sama sebentar. contohnya Sebentar, Mbak. yang Ini saya pendapat clear kedua dulu. tadi. Ini pendapat kedua, bentar. Yang kan tadi kan ada yang Ya, ya. Ini atau maf'ulen kan ya, sama nah tadi maaf. Na al-maf'ulain itu untuk nahnu, dorobna sama apa tadi? yang non fa'ilen itu yang nomor dua nomor yang mabni dengan sukun yang nomor dua
bersambung Nun dengan fa'ilin. Katabna. Oh, sama aja. Iya. Boleh bisa sama ya. nun, bisa na maf'ulin atau nun fa'ilin. Bisa. Dorobna, Jadi bisa katabna. apa ininya i'rab bisa dia mabni dengan sukun atau mabni dengan fathah gitu ya. Maaf jika bersambung dengan maf'ulin. Dorob, dorob. Oh iya ya. Heeh. Bentar, Mbak. Oh iya, makasih Mbak ini. Nah, maaf. Oh, nak maf'ulen itu dorobana. Maaf, dorobana. Nak maf'ulen berarti Ya nun yang yang dua kan ini. harusnya kan yang apa musana dua dua Ya, ya dia ya. nggak sama-sama untuk nahnu, sama-sama nanya di sini nahnu. Hanya saja nahnunya di sini yang nak maf'ulen itu maf'ul bihi, maksudnya maf'ul bihi. Ya, doroba ba na na nah. Yang mukul artinya doroba itu mukul. Dorobana. Nah, nanya di sini bukan kita yang mukul, melainkan dia laki-laki loh yang mukul kita. Doroba nah. Terima kasih Mbak koreksinya Mbak Susi ya. Jadi di sini untuk yang bersambung dengan nak maf'ulain di sini yang untuk maf'ul bihi. Dia sebagai objek ya. Jadi kata doroba na bukan kita yang mukul. Kalau yang kita yang mukul dorobna maka na di sini adalah na fa'ilin. Katabna. Oke. Nah, tetapi kalau dorobana berarti yang mukul bukan kita, kita yang dipukul. Oke, terus yang mukul siapa kalau bukan kita? Dorobe, be. Seperti fataha. Ya, siapa yang buka fataha? Huwa. Berarti dorobe, siapa yang mukul? Dia, huwa. Bisa difahami ya? Mohon responnya. Iya ya saya bisa Iya. sekarang. Saya nggak kasih harokat jadinya agak membingungkan. Iya, dorobana sama katabna. Bisa difahami? Mbak Butari bisa difahami? Mbak Nani? Mbak Isti? Mbak Nani ada? Dan Mbak Vina, Ya, bisa Ya, difahami ya? ya. Ya, Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, nanti saya share yang ini, yang untuk fi'il madhi mabni dengan fathah, selalu fathah untuk pendapat pertama, pendapat kedua bisa 3 keadaan sesuai dengan pendengaran kita. Ya, baik, mungkin sampai sini. Terima kasih Mbak Susi. Jazakillah khair untuk Zoom-nya dan juga udah dikoreksi. Terima kasih semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Satu lagi Vina mau nanya, ini untuk cuman untuk nahnu aja berarti yang maf'ulannya itu maksudnya dia pemukul nanya kan berarti kan dia memukul jadi kan kayak pasif ya dia ya. Nah, kalau misalnya dianya apa sih yang selain nahnu apa ya berarti nggak ada ya sama yang fathah berarti yang na aja Boleh, ya bisa. maksudnya. Kalau dia maf'ulin, dia bisa dorobani. Tapi kenapa harusnya pakai na ini maksudnya na itu maksudnya untuk nunnya itu atau ininya atau Oh, maksudnya oke. kan Ya, maf'ulan kan nggak maksudnya hanya kan dengan bisa nama maf'ulin orangnya aja kan berarti. bukan cuma na aja kan gitu kan Ya, nah, kalau betul. Ya, bisa dorobani, bisa. Iya, iya kan betul. Iya, betul. Dia yang jelas, dia tetap doroba sebenarnya, ya kan? Cuma objeknya itu, ya, bisa nak maf'ulain dan bisa yang lainnya. Dorobani bisa. Dorobahu. Betul, Mbak. Ya. Baik, insya Allah berproses ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Susi dan semuanya. Jazakumullah khairan kasiron. Wallahu taala alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.